subscribe channel ini supaya autornya rajin upload animasi baru. Alah, bacot. Abang, ayo kita berangkat sekolah, 2 jam lagi terlambat loh. Ayo. Ya, hujan, gak usah sekolah deh. Abang gak inget laguku ya? Lagu. Hei, Sinopel, jangan menyerah, ayo sekolah, jangan menyerah, karena hujan aja, bawa payungnya, pakai sweaternya, plastikin tasnya, jangan lupa doa. Jangan menyerah. Ternyata animasinya lucu sekali ya. Ini merupakan bentuk daripada animasi yang harus kita pahami. Kenapa? Karena kita sebagai manusia harus menghargai waktu, karena waktu itu sangat berharga. Nah, untuk itu teman-teman, kalian akan simak video pembelajaran ini bagaimana cara kita menghemat dan menghargai waktu. Karena waktu adalah uang. Tahukah kamu siapakah penemu jam? Apa manfaat dari temuannya untuk kehidupan sehari-hari? Penemuan jam mekanik tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan Vegas. Tahun 1656 terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Pada tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik, contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Karena jam menjadi patokan waktu sehingga terus dikembangkan agar mampu menunjukkan waktu yang pasti dan akurat. Apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari sebagai penunjuk waktu? Jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas. Dengan mengatur waktu yang baik, kita menjadi pribadi yang disiplin waktu. Siti juga berusaha untuk menjadi pribadi yang disiplin waktu. Ayo kita simak cerita berikut. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5 setelah ibadah dan mandi. Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki. Karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh, Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14.00. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat pukul 16. Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19.00 sampai 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar. Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Apa dampaknya ketika kita tidak melakukannya? Siapa saja yang akan kita rugikan? Nah, di sini adalah bentuk tabel dari pengumpulan data mengenai tentang ketepatan waktu dan ketepatan mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, lihat dan perhatikan dalam tabel tersebut bahwa yang namanya datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu itu merupakan kewajiban bagi seorang siswa. Nah,
Karena itu adalah merupakan suatu kewajiban bagi seorang siswa. Sebaiknya kita sebagai seorang siswa jangan lalai terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh guru di sekolah. Nah, ini adalah bentuk dari kewajiban seorang siswa baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Jadi kewajiban seorang siswa itu ada 3 ya. Yang pertama di rumah, yang kedua di sekolah, dan ketiga di masyarakat. Kalian pelajari dan pahami. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini. Sampai bertemu lagi di YouTube pembelajaran selanjutnya di tema 3, tema 2 pembelajaran ketiga.